Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seandainya sisa hidup kita adalah satu hari, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada di antara kita akan memilih untuk kumpul bersama keluarga. Mungkin ada di antara kita juga yang berkata, aku akan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Aku hari ini akan di rumah bersama dengan keluarga. Aku akan menghubungi orang-orang yang terdekatku. Bapak Ibu Saudara, seandainya hidup kita tinggal satu hari, saya percaya kita pasti akan menggunakan setiap waktu, setiap jam, setiap detik dalam hidup kita pasti dengan maksimal. Kita akan banyak mengerjakan hal-hal yang penting sebelum kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Ini pasti menjadi pilihan. Tapi enggak juga. Ternyata saya pernah bertanya-tanya, seandainya kita diberi waktu yang terbatas, apa yang akan dilakukan? Ada di antara mereka, ya sudah, nikmatin aja hidup, senang-senang, apa yang enggak pernah aku lakukan, aku akan lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pandangan hidup menggunakan waktu ternyata beda-beda. Tidak semua orang akan berpikir, saya akan gunakan waktu dengan maksimal, saya akan luangkan waktu bersama orang-orang yang saya cintai dan kasihi. Ada banyak hal. Nah, Bapak Ibu, itu masih seandainya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa memang dalam hidup kita ini ada keterbatasan yang kita tidak bisa pungkiri. Ada batas waktu selama kita hidup di dunia ini. Kita memang tidak tahu kapan waktunya. Tapi waktu itu nanti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ini. Masa hidup kami. Artinya dalam hidup ini ada masanya. Dalam hidup ini ada waktunya. Kita nggak selamanya akan hidup. Ada batas waktu tertentu, kita akan ada di satu titik di mana kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Nah, bagaimana kita meresponi hal ini? Ini menjadi satu bagian penting, menjadi perenungan di dalam hidup kita. Dalam beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Puji Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati, masih menyertai hidup kita. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tahu semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukur 300-an hari sudah kita lewati. Sebentar lagi tahun akan berganti. Kita akan memasuki tahun yang baru. Kita nggak tahu apakah Tuhan masih kasih kesempatan. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita rancangkan untuk perjalanan kehidupan kita selanjutnya? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah makin kesini makin hari relasi kita makin baik dengan Tuhan? Atau makin jauh dari Tuhan? Saudara, waktu kita di dunia ini terbatas. Masa hidup kami
dikatakan ini 70 tahun. Dan jika kami kuat 20 tahun. Kalau kami kuat. Dan kita tahu kita sebenarnya nggak kuat, saudara, dalam menjalani hidup ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Tapi kita bisa melaluinya, saya yakin. Bukan karena kuat hebat gagah kita, tetapi karena pertolongan dan topangan dari Tuhan. Dikatakan kalaupun kami kuat, ya, kebanggaannya di sini katakan kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya, saudara, dalam hidup ini tidak terhindar yang namanya kesukaran dan penderitaan. Permasalahan dalam hidup itu selalu ada. Permasalahannya bagaimana kita menyingkapi setiap persoalan, kesukaran, dan penderitaan itu. Apakah kesukaran penderitaan membawa kita makin dekat dari Tuhan atau makin jauh? Pagi ini saya mendapatkan satu kisah begitu yang menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan seseorang dalam 1 tahun ini. Dia bergumul berat sekali. Dia mengalami satu sakit yang dia sampaikan mempersiapkan kematian. Waktu saya membaca kisahnya, saya membayangkan, iya ya, hidup ini kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita bisa sehat, kita nggak tahu nanti siang bagaimana, nanti malam bagaimana, besok bagaimana. Tapi satu keyakinan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang baik. Memang bukan hal yang mudah untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini. Tapi ketika kita percaya pada pimpinan Tuhan, di mana kita juga sudah menggunakan setiap waktu dengan baik, dengan maksimal, saya yakin dan percaya, hidup kita menjadi hidup yang lebih berguna. Hidup bukan berbicara tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan hidup itu dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan hidup? Sudahkah kita menyadari tujuan apa Allah menciptakan kita? Sudahkah kita menyadari apa sih yang Tuhan mau melalui hidup saya? Saudara, tidak lain tidak bukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita hari ini? Atau kita menggunakan hidup kita hanya untuk kepuasan diri kita? Hari ini mari saudara, hidup itu ada masanya. Hidup itu ada waktunya. Sudah sejauh mana kita menggunakan setiap waktu dalam hidup kita ini? Apakah kita sudah menggunakan hidup kita ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan? Melakukan hal-hal yang memang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan? Atau justru kita melakukan hal-hal yang jauh daripada kehendak Tuhan? Mari, selagi waktu masih ada, kita pergunakan dengan baik. Kenali tujuan hidup kita, apa yang Tuhan mau. Mari itulah yang kita kerjakan. Di momen akhir-akhir penghujung tahun ini, mari kita merefleksikan di dalam diri kita. Sejauh ini, bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan? Sejauh ini, bagaimana? Sudahkah saya menyadari tujuan hidup yang Tuhan berikan? Dan sudahkah saya menghidupinya? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk menyadari waktu-waktu yang masih Engkau berikan. Untuk kami boleh gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kami boleh gunakan waktu ini yang ada untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik masalah pribadi, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, ataupun yang sedang menghadapi sakit penyakit. Ajar kami tak berserah, percaya kepada rencana Tuhan, dan biarlah Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan tolonglah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengerti makna tujuan hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.